在这边。Marcelino absen, timnas Indonesia justru punya kabar baik. Shin Tae-yong putar otak, atau Indonesia siap tumbang di Piala AFF 2024. Gol kontroversial Laos, FIFA dan kewenangan mutlak wasit di Piala AFF 2024. Halo, Sobat Garuda. Kali ini kita bahas yang lagi panas-panasnya di Piala AFF 2024. Drama di lapangan memang gak ada habisnya, ya. Setelah laga heboh lawan Laos yang berakhir 3-3, timnas Indonesia kembali diterpa kabar kurang enak. Tapi, ada berita baik juga. Jadi, yuk duduk santai sambil ngopi bareng kita. Marcelino Ferdinand absen, kabar kurang sedap untuk Garuda, gara-gara kartu merah waktu lawan Laos, Marcelino Ferdinand dipastikan gak bisa main pas Indonesia tandang ke Vietnam. Aduh, ini ibarat kehilangan senjata andalan buat Garuda, loh. Bayangin aja, si Marcelino yang biasanya jadi kreator serangan harus nonton dari pinggir lapangan. Sedih, kan? Jurnalis ternama ESPN, Gabetan, ikut angkat suara. Menurut dia, kartu merah Marcelino bukan cuma merugikan di pertandingan lawan Laos, tapi juga bikin Shin Tae-yong harus putar otak buat laga melawan Vietnam. Marcelino itu motor serangan Indonesia. Tanpa dia, beban tim makin berat, katanya di akun X pribadinya, apalagi, laga ini bukan sembarang pertandingan. Kalau Indonesia kalah, Vietnam bisa nyalip di puncak klasemen grup B. Jadi otomatis, semua pemain harus ngeluarin performa terbaik mereka. Tapi, ada kabar baik dari Vietnam, pas lagi pusing mikirin Marcelino, tiba-tiba ada kabar dari Vietnam yang bikin kita bisa sedikit lega. Media Vietnam, Soha, bilang kalau Duiman, kapten sekaligus pemain kunci mereka, kemungkinan absen juga, gara-garanya, lututnya bermasalah habis laga lawan Laos. Foto Duiman yang lagi ngebekuin lututnya bahkan sudah beredar di media sosial. Ini jelas jadi PR besar buat pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, karena katanya mereka nggak punya pemain pengganti yang sepadan. Kalau dipikir-pikir, ini semacam plot twist, ya? Jadi seimbang nih, Marcelino absen, Duiman absen. Tapi, kita jangan keburu senang juga. Vietnam main di kandang sendiri, dan kita tahu atmosfer di sana bisa bikin pemain lawan ciut nyali. Sahabat Garuda, apa kalian optimis Indonesia bisa menang di Vietnam? Atau malah pesimis gara-gara kondisi tim yang lagi nggak prima? Walau demikian, Shin Tae-yong pastinya punya trik untuk menutup celah absennya Marcelino. Apalagi, kapten kita, Muhammad Ferrari, lagi on fire banget belakangan ini. Shin Tae-yong putar otak atau Indonesia siap tumbang di Piala AFF 2024. Hai, Sobat Garuda. Sudah lihat performa timnas Indonesia di laga melawan Laos? Kalau kalian gemas sambil tepuk jidat, tenang, kalian nggak sendiri. Hasil imbang 3-3 di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Jadi pengingat bahwa skuad Garuda masih mencari di otak permainan yang benar-benar klop. Statistik menipu, kuasai bola, tapi gagal kuasai laga. Melihat data statistik, Indonesia seolah di atas angin. Ball possession sampai 67% dan akurasi umpan 81%. Wah, kelihatannya seperti laga dominasi penuh ya. Tapi kenyataannya, banyak umpan, ya asal-asalan, yang bikin penonton mengelus dada. Pertahanan kita juga bolong-bolong. Serangan balik Laos malah jadi momok mematikan. Raihan Hanan dan beban sebagai kreator, di lini tengah, Raihan Hanan yang dipercaya jadi arsitek permainan terlihat masih kesulitan. Kreativitas dan imajinasi belum muncul. Begitu juga Arhan Fikri yang tampil di bawah standar, dan Zanadin Faris yang masuk belakangan tak mampu mengubah situasi. Hasilnya, bola tembak manis ke striker nihil, dan serangan Indonesia lebih banyak mengandalkan bola mati lewat lemparan maut Pratama Arhan. Fun fact, semua gol Indonesia di Piala AFF sejauh ini justru dicetak oleh pemain bertahan. Wah, striker kita kapan bikin pesta? Marcelino absen, siapa gantinya? Satu nama yang mungkin bisa jadi solusi adalah Marcelino Ferdinand. Tapi sayangnya, dia akan absen melawan Vietnam gara-gara kartu merah yang didapat di laga melawan Laos. Ironis, ya. Padahal, Marcelino punya potensi besar jadi otak permainan, meski selama ini Shin Tae-yong sering memainkannya di posisi winger atau second striker.
Vietnam, ujian sesungguhnya, Minggu, 15 Desember 2024, Timnas Indonesia bakal bertamu ke kandang Vietnam di Stadion Viet Tri, PH Uto. Ini bukan sekadar laga biasa, tapi juga penentu siapa yang akan keluar sebagai juara grup B. Kehilangan Marcelino jelas jadi handicap besar, tapi inilah saatnya Shin Tae-yong menunjukkan racikan terbaiknya. Cukup sudah eksperimen. Pertahanan harus lebih solid, mungkin dengan mengembalikan Asnawi Mangkualam ke starting 11 dan memastikan Pratama Arhan tetap di posisi bek kiri. Bagaimana dengan lini tengah? Disinilah teka-teki besar Shin harus terjawab. Siapa yang bisa jadi kreator, mengatur ritme, dan menghidupkan lini serang? Pola main, pragmatis atau terbuka, melawan tim sekelas Vietnam, main terbuka bisa jadi bumerang. Suhu dingin di PH Uto juga bakal jadi faktor tambahan. Pola pragmatis dengan pertahanan rapat mungkin jadi pilihan realistis, sambil mengandalkan serangan balik cepat. Siapa yang menurut kalian cocok jadi, di otak, di permainan tim? Haruskah Shin mempertaruhkan nama-nama baru, atau kembali ke pola permainan klasik? Dan yang gak kalah penting, apakah Indonesia bisa mencuri poin di kandang Vietnam? Gol kontroversial Laos, FIFA dan kewenangan mutlak wasit di Piala AFF 2024, drama gol ketiga Laos yang disahkan wasit Hiroki Kasahara dalam laga Indonesia versus Laos di Piala AFF 2024, Kamis, 12 Desember 2024, terus menuai perdebatan hangat. Banyak pihak, termasuk netizen, mempertanyakan keputusan tersebut. Apa yang terjadi? Gol ketiga Laos, yang dicetak oleh Peter Pantafong pada menit ke-77, disahkan meski dalam tayangan ulang tampak bola sudah melewati garis lapangan sebelum proses gol. Padahal, jika bola sepenuhnya keluar lapangan, gol tersebut seharusnya dianulir sesuai aturan FIFA dalam Laws of the Game 2024 hingga 2025, menurut aturan FIFA, halaman 135. Seluruh bagian bola harus melewati garis untuk dinyatakan keluar. Namun, wasit tidak melihat insiden ini, dan gol tetap disahkan tanpa pengecekan VAR. Mengapa VAR tidak digunakan? FIFA menetapkan bahwa VAR digunakan untuk 4 situasi, gol, penalti, kartu merah langsung, dan identifikasi pemain yang salah. Namun, dalam pertandingan ini, VAR tampaknya tidak diimplementasikan sepenuhnya. Tanpa VAR, keputusan akhir ada di tangan wasit. FIFA juga menegaskan dalam dokumen Laws of the Game bahwa keputusan wasit bersifat final, meski keliru. Hal ini tercantum dalam halaman 65.2, keputusan wasit mengenai fakta yang berhubungan dengan permainan, termasuk gol yang dicetak atau tidak dan hasil pertandingan, bersifat final, reaksi publik dan netizen. Keputusan ini memicu reaksi keras dari supporter Indonesia. Banyak yang menuntut PSSI, melalui Ketua Umum Erick Thohir, untuk melayangkan protes resmi. Netizen bahkan menyindir bahwa kamera biasa saja sudah cukup membuktikan bola keluar, sehingga VAR dianggap tidak perlu jika tak dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana dampaknya? Meski hasil imbang ini cukup untuk menempatkan Indonesia di puncak klasemen sementara grup B dengan 4 poin, rasa kecewa tetap dirasakan oleh para supporter. Insiden ini juga menambah tekanan bagi skuad Garuda yang akan menghadapi laga krusial melawan Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024. Pelajaran yang bisa diambil, insiden ini menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi seperti VAR secara konsisten di semua level kompetisi. Selain itu, menjaga fokus dan tidak bergantung pada keputusan wasit adalah kunci agar situasi serupa tidak memengaruhi hasil pertandingan. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia perlu melayangkan protes resmi? Ataukah ini justru menjadi momen introspeksi untuk bermain lebih solid dan tidak bergantung pada keputusan wasit?